Baik, selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Mohon izin pada kesempatan hari ini saya menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Tenaga Profesional non-Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum berdasarkan unsur-unsur hubungan kerja. Penelitian ini didasarkan oleh adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 yang mensyaratkan adanya fleksibilitas bagi Badan Layanan Umum untuk melakukan penerapan praktek bisnis yang sehat. Lebih lanjut kemudian dalam PP nomor 74 tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai non-PNS diatur oleh pimpinan BLU. Akan tetapi tidak disebutkan bagaimana cara mengaturnya. Apakah mengaturnya dengan mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan atau ketentuan kepegawaian atau ASN. Sehingga dengan demikian dalam penelitian ini saya coba merumuskan beberapa permasalahan terkait dengan pengetahuan yang disebut dengan teori hubungan kerja itu sendiri. Teori hubungan kerja sebenarnya disampaikan atau dicetuskan oleh salah seorang tokoh di Indonesia, tokoh hukum ketenaga kerja Indonesia yang bernama Profesor Imam Supomo, yang menguraikan bahwa hubungan kerja itu terdiri dari empat unsur. Yang pertama adanya unsur pekerjaan yang bermakna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan itu memang bertujuan untuk kepentingan dari si pemberi kerja atau pengusaha sehingga melarikan hak atas upah bagi pekerja tersebut. Yang kedua adalah unsur perintah. Unsur perintah ini dapat berupa arahan, petunjuk, disposisi, atau kemudian penugasan dari pimpinan kepada pekerja atau buruh terkait dengan hal pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada unsur upah. Nah, unsur upah ini mungkin kita sudah familiar, tapi secara singkat unsur upah adalah setiap upah yang diterima baik yang bersifat nominal maupun yang berkaitan dengan pemenuhan atas kebutuhan hidup pekerja. Yang terakhir adalah unsur adanya waktu. Unsur waktu ini adalah suatu waktu yang dimaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja tersebut. Memang teori hubungan kerja ini aksesnya berasal dari perjanjian kerja atau hukum perdata, tetapi teori ini kemudian sudah digunakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi apakah sebuah pekerjaan itu terkategori sebuah hubungan kerja yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan atau tidak dimaksudkan dalam ketenagakerjaan. Jika hubungan kerja tersebut memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian kerja, maka dia turut pada undang-undang ketenagakerjaan, dan jika tidak, maka dia termasuk dalam jenis-jenis perjanjian kerja lainnya, seperti perjanjian kerja pemborongan maupun perjanjian kerja untuk jasa tertentu. Jika kita lihat lebih lanjut, bagaimana sih pengatur hubungan kerja dalam peraturan tentang pegawai tenaga profesional PNS BLU, maka kita akan lihat bahwa untuk unsur hubungan pekerjaan itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 300 tentang manajemen kinerja. Di dalamnya ada kontrak kinerja yang berisi target atau indikator kinerja. Ini mengindikasikan adanya target-target pekerjaan atau hal-hal yang harus dicapai oleh si pekerja tersebut atau tenaga profesional non-PNS tersebut. Yang kedua, unsur perintah, bahwa di dalam PP 74 2012 di pasal 33 pegawai itu diangkat oleh pimpinan BLU, sehingga secara berjenjang maupun secara hierarki terdapat perintah dari pimpinan BLU kepada pejabat di bawahnya hingga kepada pegawai BLU tersebut. Berikutnya tentang upah diatur di beberapa pasal dalam PMK 129 2020 yang meliputi remunerasi yang berasal dari PNBP BLU, meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus, atas prestasi, pesangon, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Lalu di PP 74 di pasal 33 juga diatur tentang jenis waktu pekerjaan yang diberikan kepada pegawai tenaga profesional PNS BLU. Mereka dapat diberikan secara tetap maupun berdasarkan kontrak. Hal ini menunjukkan adanya waktu tertentu yang diberikan kepada tenaga profesional PNS.
Ketentuan hubungan kerja tersebut, ketentuan hubungan kerja di dalam peraturan atau tenaga profesional memang sudah ada, namun demikian terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Ternyata tidak juga mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal berkaitan dengan penyelesaian perselisihan maupun tentang kompensasi ketika terjadinya PHK. Oleh karena itu, terdapat permasalahan dalam pengaturan susunan hubungan kerja untuk berkaitan dengan perlindungan pekerjanya ketika terjadi perselisihan. Nah, bagaimana kemudian seharusnya tenaga privasi disebut sebagai agensi atau mengadopsi teori agensifikasi jika dia memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia merupakan unit yang terpisah secara fungsi tetapi tidak secara struktural. Yang kedua, dia melaksanakan tugas-tugas publik, pelayanan publik pada level nasional tapi bukan merupakan BUMN atau state-owned state enterprises. Yang ketiga, dia masih ada hukum publik di dalamnya secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, dia didanai sebagiannya oleh anggaran negara atau juga bisa dari pendapatan negara, tetapi masih ada kontrol negara terhadap keuangan organisasi tersebut. Yang kelima, pegawainya sebagian besar bisa dari pegawai negeri dan juga bisa berasal dari non pegawai negeri atau not necessarily civil servants. Dan yang keempat, ada kebebasan atau kewenangan yang lebih bagi agensi tersebut untuk mengambil keputusan baik dalam hal kebijakan maupun manajerial, terutama kebebasan yang meliputi keuangan, organisasi maupun personalia. Nah, di dalam penelitian ini saya coba meneliti beberapa praktek agensifikasi yang ada di beberapa negara. Saya memilih yang pertama di Inggris. Kenapa memilih di Inggris? Karena agensi pertama yang ada di dunia itu berasal dari Inggris. Ketika itu awal mulanya berasal dari Perdana Menteri Margaret Thatcher yang melihat lembaga administrasi yang ada di Inggris itu sangat lambat dan sangat gemuk. Juga dari sisi ekonomi di dalamnya ingin agar administrasi publik di Inggris lebih efisien. Maka terbentuklah yang namanya next steps yang kemudian bertransformasi menjadi executive agency. Executive agency ini sebenarnya mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya terdapat beberapa kategori pegawai. Ada yang sebagai pegawai negeri sipil dan juga ada yang pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipilnya diatur oleh Civil Service Management Code atau semacam undang-undang khusus untuk PNS. Sedangkan yang non PNS-nya sendiri di executive agency itu ada dua. Ada yang bekerjaan agensi yang memang dia direkrut dari agensi, dan yang kedua ada yang memang dia yang bekerja karena mempunyai kemampuan atau kapasitas tertentu, atau saya menyebutnya dengan pekerja jasa tertentu. Tetapi PNS ini dua-duanya tunduk pada hak tenaga kerja pada umumnya atau tunduk pada ketentuan pekerja swasta pada umumnya. Dia tidak diikutkan pada ketentuan yang diatur dalam Civil Service Management Code. Yang kedua adanya juga saya coba membandingkan dengan agensifikasi yang ada di Jepang. Karena kenapa memilih Jepang? Karena Jepang salah satu negara di Asia yang cepat mengadopsi teori agensifikasi dan kemudian menerapkannya. Dan menariknya di Jepang, pegawainya juga terdiri atas dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai sipil. Tetapi untuk pegawai negeri sipil ini, mereka tunduk pada undang-undang pegawai negeri sipil, sedangkan untuk yang pegawai negeri sipil, mereka juga tunduk dengan sistem ketenagakerjaan yang ada. Bahkan di Jepang itu mereka punya undang-undang agensi tersendiri, atau semacam undang-undang BLU-nya begitu, dan disebutkan juga di dalam undang-undang tersebut bahwa masing-masing tunduk dengan bahwa di jenis pekerjaan tersebut masing-masing tunduk dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Saya melihat praktek secara teori di New Public Management dan agensifikasi. Untuk menganalisisnya saya juga menggunakan teori tindakan administrasi negara. Tindakan administrasi negara itu dia pada hakikatnya bisa bersegi dua, ada yang bersifat publik, ada yang bersifat privat. Ketika pemerintah sebagai subjek hukum dalam tindakan hukum perdata, maka dia merupakan badan hukum. Baik itu negara dalam bentuk negara, provinsi, maupun kabupaten. Mereka adalah badan hukum.
Hanya saja dia secara akte pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, tapi tumbuh secara sistematis. Sehingga pemerintah dianggap sebagai badan hukum karena menjalankan kegiatan komersial. Tindakan administrasi negara di bidang perdata inilah yang kemudian dalam melaksanakannya, ketika dia melakukan perbuatan perdata, maka dia tunduk pada ketentuan perdata. Tetapi ketika di dalamnya ada undang-undang publik yang mengaturnya, maka dia tunduk pada undang-undang publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pada ketika dia tunduk pada ketentuan tentang jual beli. Tetapi setelah ada undang-undang atau ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, maka dia tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut kemudian juga pengaturan tenaga profesional PNS pada saat ini dia tidak tunduk pada ASN maupun tenaga kerjaan. Akibatnya terdapat permasalahan pelindungan bagi tenaga profesional PNS dengan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan. Yang kedua, konsep NPM maupun um, konsep NPM maupun dalam konsep teori agensifikasi telah mengatur bahwa tenaga profesional non PNS baru atau dalam agensifikasi di beberapa negara diatur secara terpisah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur jenis pekerjaannya. Lalu praktek di Inggris dan Jepang juga mengatur hal demikian. Sehingga dengan demikian harusnya tenaga BU dalam mempekerjakan tenaga profesional non PNS yang merupakan tindakan pemerintah di bidang hukum privat tunduk kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan karena sudah ada hukum publik yang mengaturnya. Caranya adalah bahwa dalam perubahan PP23 perlu menyebutkan bahwa ketentuan terhadap tenaga profesional PNS mengikuti ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, perlu memperlakukan ketentuan ketenagakerjaan dengan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian dari saya.